Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Kurniawan. Saya dari Fakultas S1 Ilmu Keperawatan dengan NIM 2311024111070 dari kelas B. Di sini untuk mata kuliahnya yaitu Kemuhammadiyahan. Mungkin langsung saja. Di sini saya akan memberi penjelasan mengenai materi kemarin. Yang pertama, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa Muhammadiyah memiliki pengaruh yang begitu besar di Indonesia? Bagaimana mungkin sebuah gerakan yang lahir lebih dari seabad lalu mampu bertahan, berkembang, dan terus memberi dampak nyata dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat? Untuk menemukan jawabannya, kita harus kembali ke masa lalu, ke sebuah tempat kecil di Kauman, Yogyakarta, lebih dari 100 tahun lalu. Di sanalah terdapat seorang pemuda bernama Muhammad Darwis yang kelak dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menyaksikan kenyataan pahit yang mengusik pikirannya. Indonesia saat itu berada dalam cengkeraman kolonialisme Belanda. Kemiskinan merajalela, kesenjangan sosial begitu terasa. Mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, tetapi mereka justru terpuruk dalam kemunduran dan ketertinggalan. Mengapa? Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, pertanyaan ini bukan sekedar renungan, tetapi sebuah panggilan untuk berjuang. Kiai Ahmad Dahlan berkata, Islam adalah agama yang sempurna. Lalu, mengapa umat Islam justru tertinggal? Mengapa masjid-masjid dipenuhi oleh orang-orang yang rajin beribadah? Tetapi di luar sana, fakir miskin masih terabaikan. Mengapa pendidikan hanya dinikmati oleh segelintiran orang, sementara sebagian besar rakyat tetap dalam kebodohan? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui pikirannya. Tidak puas dengan kondisi yang ada, Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memutuskan belajar lebih dalam. Ia pergi ke Mekah mencari ilmu dan mendalami pemikiran Islam yang lebih luas. Di sana ia menemukan inspirasi dari gerakan pembaruan Islam yang berkembang di Timur Tengah. Pemikiran para ulama besar seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani semakin membuka wawasannya. Islam baginya bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi juga harus menjadi kekuatan yang membawa kemajuan. Sekembalinya ia ke tanah air, ia bertekad melakukan perubahan. Namun, perubahan bukanlah hal yang mudah. Di tengah tekanan kolonialisme dan tantangan dari kaum konservatif, Kiai Haji Ahmad Dahlan justru datang membawa pemikiran yang revolusioner. Kiai Ahmad Dahlan berkata, kita harus kembali ke ajaran Islam yang murni. Islam harus menjadi solusi bagi kehidupan, bukan hanya sekedar teori yang dihafalkan. Gagasan ini kemudian diwujudkan dalam sebuah gerakan besar pada tanggal 18 November pada tahun 1912. Lahirlah Muhammadiyah. Saat itu nama Muhammadiyah terdengar sangat asing, tetapi justru disitulah letak keunikannya. Muhammadiyah bukan hanya sekedar organisasi keagamaan, tetapi gerakan tajdid pembaruan yang menekankan pemurnian ajaran Islam dan aksi nyata. Selanjutnya yaitu sejak awal Muhammadiyah hadir sebagai solusi bagi berbagai persoalan sosial.
Ketika pendidikan hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu, Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah modern yang terbuka bagi semua golongan. Ketika rakyat sakit dan tak memiliki tempat berobat, Muhammadiyah membangun klinik dan rumah sakit yang melayani masyarakat. Ketika perempuan dianggap tidak perlu berpendidikan, Muhammadiyah menjawab dengan mendirikan Aisyah, organisasi perempuan yang mendobrak batasan sosial. Untuk selanjutnya yaitu dengan prinsip berkemajuan, Muhammadiyah bukan hanya mengajar tetapi juga menciptakan perubahan. Namun dalam satu hal yang penting, yaitu namun adanya salah satu yang paling membedakan Muhammadiyah dari gerakan lain, yaitu cara Kiai Ahmad Dahlan menafsirkan Al-Quran. Salah satu yang paling terkenal adalah pemahamannya terhadap surah Al-Ma'un. Ucap Kiai Haji Ahmad Dahlan, orang-orang membaca surah Al-Ma'un, menghafalnya, tetapi apakah mereka benar-benar memahami isinya? Lihatlah sekelilingmu, berapa banyak anak yatim yang terlantar, berapa banyak orang miskin yang diabaikan. Jika Islam adalah rahmatan lil alamin, maka Islam harus hadir sebagai solusi bagi mereka. Dari pemikiran inilah lahir penolong kesengsaraan umum, yaitu namanya PKU, yang dikenal sebagai RSPKU Muhammadiyah. Sebuah rumah sakit yang tidak hanya melayani pasien berbayar, tetapi juga kaum duafa. Sebuah bukti hanya bahwa Islam bukan hanya tentang ibadah individual, tetapi juga tentang kepedulian sosial. Namun perjuangan Kiai Ahmad Dahlan tidaklah mudah. Kaum konservatif menentangnya dengan keras. Mereka menuduhnya menyimpang. Kaum konservatif mengucap, yaitu mengapa harus ada sekolah dengan sistem barat? Mengapa harus ada perubahan? Ini bukan ajaran nenek moyang kita. Bahkan mushaf Al-Quran miliknya pernah dibuang ke sungai karena tafsirannya dianggap menyesatkan. Tetapi Kiai Ahmad Dahlan tidak pernah menyerah. Kiai Haji Ahmad Dahlan berkata, yaitu kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Jika kita ingin maju, kita harus berani berubah. Dan benar saja, meskipun menghadapi berbagai tantangan, Muhammadiyah terus berkembang dari sebuah gerakan kecil di kauman. Kini Muhammadiyah telah membentangkan sayapnya ke seluruh pelosok Indonesia. Kurang lebih dari 170 perguruan tinggi yang telah didirikan, ribuan sekolah Muhammadiyah tersebar di berbagai daerah. Ribuan rumah sakit dan klinik Muhammadiyah melayani jutaan pasien setiap tahunnya. Organisasi ini juga aktif dalam gerakan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Muhammadiyah bukan hanya organisasi keagamaan, tetapi juga gerakan sosial yang membawa perubahan nyata bagi bangsa. Kini lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak Muhammadiyah didirikan, namun semangat tajdid atau pembaruan yang diwariskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap hidup di setiap sekolah Muhammadiyah, di setiap rumah sakit yang melayani pasien tanpa memandang status sosial, di setiap kader yang bergerak untuk keselamatan umat. Di sanalah ruh perjuangan Muhammadiyah terus menyala.
Karena Muhammadiyah bukan hanya sekedar organisasi. Muhammadiyah adalah gerakan pencerahan, gerakan pembebasan, gerakan kemajuan. Muhammadiyah bukan hanya masa lalu, tetapi masa depan Islam yang berkemajuan. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa Muhammadiyah mampu bertahan lebih dari 1 abad? Bagaimana organisasi ini tetap relevan di berbagai zaman dan terus memberi dampak besar dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, hingga kebencanaan? Jawabannya ada pada visi kepemimpinan yang modern. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah berbeda dari organisasi yang lain. Ketika banyak organisasi yang lain masih bergantung pada satu figur karismatik, Muhammadiyah lahir dengan konsep yang revolusioner, kepemimpinan kolektif. Artinya, Muhammadiyah tidak bertumpu pada satu tokoh saja. Sistem kepemimpinannya berbasis musyawarah, bukan sekedar kepemimpinan tunggal. Inilah yang membuat Muhammadiyah kuat, tidak terpengaruh oleh pergantian pemimpin, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, tetapi tetap relevan dari generasi ke generasi. Kepemimpinan kolektif ini yang menjadi kunci panjangnya usia Muhammadiyah. Namun apakah konsep ini baru? Ternyata tidak. Sejak Islam mencatat bahwa kepemimpinan kolektif adalah salah satu faktor utama kejayaan Islam. Selama kurang lebih 23 tahun, Rasulullah membangun fondasi peradaban Islam yang sangat luar biasa di Madinah. Namun ketika beliau wafat, Islam tidak berhenti berkembang. Kepemimpinan ini dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah pemimpin dengan karakter yang berbeda, tetapi memiliki satu visi yang sama. Mereka menerapkan musyawarah dalam mengambil keputusan yang penting, di mana di masa dinasti Umayyah, Islam berkembang pesat hingga Spanyol dan India. Di masa dinasti Abbasiyah, Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Dari sejarah ini kita belajar bahwa kepemimpinan yang berorientasi pada visi dan bukan sekedar individu akan bertahan lama. Dan inilah prinsip yang perlu diterapkan pada Muhammadiyah sejak awal. Prinsip yang diterapkan oleh Muhammadiyah sejak awal yaitu itu tadi yang disebutkan. Selanjutnya yaitu lalu bagaimana Islam bisa sampai ke Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Islam datang ke Nusantara dengan cara yang berbeda. Islam tidak disebarkan dengan pedang atau peperangan, tetapi melalui perdagangan, perkawinan, dan dakwah yang damai. Sejak abad ke-7, para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat datang ke Indonesia. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga ajaran Islam. Namun, Islam berkembang lebih pesat ketika Wali Songo mulai berdakwah di tanah Jawa. Mungkin ada yang belum tahu mengenai siapakah Wali Songo. Mereka adalah 9 ulama besar yang memainkan peran kunci dalam penyebaran Islam. Tetapi yang menariknya adalah cara mereka berdakwah, yaitu ada Sunan Kalijaga menggunakan wayang untuk menyampaikan ajaran Islamnya, mengajarkan ajaran Islam, yaitu Sunan Giri membangun pesantren dan mendidik generasi muda. Selanjutnya yaitu Sunan Bonang menciptakan lagu-lagu
Islami yang mudah diterima oleh masyarakat. Dakwah mereka kreatif, membumi, dan sesuai dengan budaya lokal. Inilah alasan Islam diterima luas di Nusantara, karena pendekatannya damai dan inklusif. Kemudian Muhammadiyah lahir sebagai generasi reformasi, bukan hanya dalam keagamaan tetapi juga dalam pendidikan sosial dan kemanusiaan. Sejak awal Kiai Haji Ahmad Dahlan memahami bahwa Islam harus menjadi solusi bagi umat. Ketika pendidikan hanya dinikmati oleh kalangan tertentu, Muhammadiyah mendirikan sekolah modern, membangun rumah sakit dan klinik. Untuk selanjutnya, inilah yang melahirkan gerakan penolong kesengsaraan umum PKU yang kini berkembang menjadi RSPKU Muhammadiyah. Pertanyaannya sekarang yaitu, apa yang bisa kita lakukan untuk melanjutkan perjuangan ini? Bagaimana kita bisa menjadi bagian dari Islam yang berkemajuan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.